saya merasa bahwa saya sebagai seorang muslim punya keluarga, punya anak-anak, ya, punya kewajiban generasi keturunan setelah kita, ya memang dia harus komit, bahkan dia tambah kuat. Cukuplah kita yang tidak terlalu hafal Quran, tapi anak-anak kita harus hafal Quran. Masya Allah. Nah, gitu kan? Kan berada dua kaki ini berada di satu di medan dakwah, satu ada di dunia politik ini Bapak. Nah, satu di surga, satu di neraka. Busana Inspira Movie oleh CHTTN Basic. Pilihan terbaik buat kamu yang mau bikin kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Inspira Movie. Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan yang luar biasa sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibnu Sinan. Ya, semua sudah pasti tahu ya, beliau adalah wali kota Banjarmasin saat ini dan alhamdulillah hari ini beliau mau menyempatkan waktu untuk Islam. Terima kasih sekali Bapak Ibnu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Menarik sekali Pak Ibnu Sinan, ketika tanggal kalau tidak salah itu berapa waktu lalu, tanggal 28 Maret begitu ya, waktu saya sholat tarawih di Hasanuddin Majdi, melihat Bapak di mimbar gitu, kaget gitu kan, wah, Bapak Ibnu Sinan mau sambutan apa? Saya pikir mau sosialisasi peraturan gitu sahabat Inspira Movie, ternyata beliau di mimbar itu menyampaikan suatu pesan yang luar biasa terkait bagaimana kita harus memperhatikan Al-Quran, khususnya waktu itu tadi yang dibawakan surat An-Nisa ayat 56. Masya Allah. Jadi menariknya Pak Ibnu, ketika setelah sholat raweh, saya kan keluar nih di Hasanuddin Masjid itu kan banyak orang jualan gitu ya. Begitu saya jajan lah istilahnya di situ. Yang jual itu nanya sama saya, Mas, mohon maaf, tadi di dalam itu yang ceramah Pak Wali apa Ustaz katanya yang jual itu. Terus saya bilang itu tadi Pak Wali. Masa Mas? Saya kira tadi Ustaz yang biasa ceramah di sini begitu. Pasti betul katanya. Jadi sama yang saya rasakan Pak itu. Nah menariknya adalah saat ini zaman kemajuan teknologi luar biasa banget. Banyak orang yang sekarang ini mendewakan sains dan kiblatnya juga mungkin lebih ke materialisme gitu, kehidupan mereka. Ya. Nah, Pak Ibnu sebagai wali kota menyampaikan ayat-ayat tentang siksa neraka gitu ketika itu. Menarik nih. Di era modern seperti ini banyak orang yang sudah mulai melupakan Al-Quran. Mungkin sebagai pencerahan begitu ya. Apa sih pentingnya kita atau paham Al-Quran, tentang arti Al-Quran di zaman seperti ini sekarang? Pencerahan. Iya, sahabat Inspira Movie. Ya. Benar ya? Iya betul. Sebetulnya inspirasi itu bisa datang dari manapun, termasuk dari teman-teman semua. Nah, makanya saya sendiri mengamati, ya, karena kita harus belajar kan setiap saat. Belajar dari buayan, sampai yang lahat. Nah, kemudian kenapa pentingnya Al-Quran? Diingatkan lagi bahwa Al-Quran itu syifa, bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh, bahwa Al-Quran itu pembeda Al-Furqan, bahwa Al-Quran itu ya Al-Huda, itu kan yang saya jelaskan kemarin. Nah, implementasinya seperti apa? Kan gitu. Sehingga kemudian Al-Quran itu bukanlah di ruang-ruang masjid saja, tetapi juga dia ada di ruang-ruang sosial, ada di ruang-ruang masyarakat kita. Dan bahkan hidup gerak-gerik kita ya, tidak terlepas dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah. Nah, makanya itu penting untuk kemudian diingat.
Saya seperti saya ya, saat ini kan kebetulan Iya. diberikan amanah sebagai wali kota. Masya Allah. Tapi itu kan kontrak 5 tahun. Setelah itu kan apa? Iya. Nah, yang mungkin masih ingat mungkin teman-teman, saya memang sebelum jadi wali kota memang sering ngisi pengajian, ceramah-ceramah juga gitu. Jadi samping memang dulu backgroundnya adalah trainer, ngasih motivasi lah. Kenapa? Karena life skill itu diperlukan di mana tidak penting, tidak melihat latar belakang pendidikan seseorang. Seperti misalnya, saya kan alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan, ULM, Banjarbaru dan Nusa Kambangan. Tetapi bahwa kita harus punya life skill, diantaranya kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, kemudian juga kemampuan untuk mendengarkan orang lain, ya, mendengarkan nasihat orang lain. Nah itu kan sesuatu yang seorang pembicara yang baik itu dia seorang pendengar yang baik. Makanya kita harus pada saatnya kita memang harus menyampaikan, kita sampaikan. Di pada saatnya kita harus mendengar, ya kita harus mendengar. Ya kan pada saatnya kita jadi murid, ya kita harus dengarkan. Pada saatnya memang kita harus menyampaikan sebagai seorang guru, ya harus kita sampaikan. Nah, makanya itu penting, kemampuan itu dan itu memang harus ada semacam awareness ya, kesadaran diri, dan itu harus kita. Dan saya merasa bahwa saya sebagai seorang muslim punya keluarga, punya anak-anak, ya, punya kewajiban generasi keturunan setelah kita, ya memang dia harus komit, bahkan dia tambah kuat. Cukuplah kita yang tidak terlalu hafal Quran, tapi anak-anak kita harus hafal Quran. Masya Allah. Nah, gitu kan? Oh iya betul. Sekarang anak Pak Ibnu kan semuanya, alhamdulillah, bismillah dan izin Allah, anak kami ada 4 dan 2 diantaranya sudah habis Quran. Masya Allah. Si Jundi Muhammad itu dia selesainya waktu di Turki kemarin, dan ini sedang pulang dan sedang studi lagi pendalaman bahasa Jepang di Osaka. Masya Allah. Kemudian anak yang kedua baru lulus ini, hari ini lulusan dari GIPS, dulu dia di Ukhuwah juga. Kemudian dua-duanya ini kan backgroundnya pondok pesantren dulu. Jadi sejak lulus SD mereka sudah ke pondok pesantren Darul Quran Mulia di Bogor. Nah, kemudian anak kami yang ketiga mohon doanya, kalau Juni Salib sudah lulus Quran, anak kami yang ketiga ini spirit kemenangan karena dia namanya itu Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Nama tokoh besar dari Islam ya. Saat ini sudah dalam proses menyelesaikan hafalan juga. Dan saat ini juga sedang ikut dalam daurah tahfiz angkatan ke-15 yang ada di SIT Ukhuwah. Mudah-mudahan nambah, tadi dia lapor sebelum berangkat sudah 19 juz. Mudah-mudahan selama 2 pekan ini bisa dapat 2 juz lagi, 21. Nah, lulus SMP mudah-mudahan sudah habis. Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Tinggal satu lagi yang si Royan. Royan paling itu kecil, yang paling kecil. Ya di Instagram kemarin saya sempat upload. Sepertinya punya bakat trainer. Sepertinya. Saya kasih quote-quote gitu kan. Masya Allah. Saya doakan anak-anak kita ini supaya menjadi anak generasi yang Qurani, Rabbani, yang menjadi cahaya mata bagi keluarga, orang tuanya. Tapi juga di antara doa-doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Itu sejak kecil kita didoakan begitu. Mungkin orang tua saya mendoakan saya seperti itu. Saya mendoakan anak-anak juga seperti itu. Doa kita yang sederhana Bapak Ibu, dari lisan orang tua yang ikhlas, dari orang ayah yang berjuang untuk menghidupi keluarganya, kemudian seorang ibu yang kemudian mendidik anak-anaknya, karena ibu adalah madrasatul ula, adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Maka mudah-mudahan anak kita juga sebagaimana doa kita, jadikan mereka sebagai menegakkan agama Islam di antara keturunan kita, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sebagai cahaya mata yang menyejukkan dan membanggakan. Tetapi jangan lupa
doa kita yang terakhir itu kan waj'alna lil muttaqina imama. Lil muttaqina imama. Jadikan mereka adalah pemimpin-pemimpin bagi orang-orang beriman. Jadi ujungnya ke kepemimpinan juga. Ya, benar. Bayangkan dari buayan doanya itu kan, ujung-ujungnya tanpa sadar mungkin orang-orang tua kita, ibu-ibu kita, abi umi kita, mak-mak kita mendoakan kita menjadi seorang pemimpin padahal lagi bayi deh. Iya kan? betul. Didoakan jadi pemimpin. Luar Biasa itu. Ya. Karena kita tidak tahu dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Mungkin dari orang tua yang mana doa-doa itu yang dikabulkan. Makanya saya yakin semua itu peran Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada ikhtiar kita sebagai manusia, tapi yang paling penting adalah kita memang harus berhusnuzon juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya makanya sering ditanya, gimana Pak resepnya anak-anak bisa hafal Quran? Sepertinya sih lebih banyak pertolongan Allah. Iya. Kalau resepnya apa, rasa-rasanya mungkin sama-sama aja dengan orang tua yang lain. Tapi sepertinya ya Allah yang membimbing mereka. Betul. Insyaallah. Seperti itulah ya kira-kira. Masya Allah, sahabat Moki rasa adem gitu ya ngobrol seperti ini begitu. Jadi tentu saja kita merindukan sosok-sosok seperti Pak Ibu Sina seperti ini, sahabat Surabaya. Doakan beliau selalu sehat begitu ya. Allah. Dan terus perjuangannya gitu ya, Allah berikan kesempatan gitu untuk memberikan terbaik untuk Bangla gitu. Amin ya Allah. Aduh, adem saya jujur aja nih Pak Ibu Sina sekian lama komunikasi dengan banyak orang, sangat jarang mendapatkan aura atau suasana seperti ini Pak. Ini suasana Ramadan. Suasana Ramadan. Oke, berikutnya Pak. Nah, ini menarik ya, karena kan Bapak kan meskipun saat ini sudah menjabat wali kota, tapi masih aktif begitu di mana-mana. Kalau sedikit mengutip kata-kata Pak Anies, saya sempat beliau itu mengatakan sebenarnya politik itu tidak jahat, politik itu tidak kotor, hanya mungkin beberapa oknum saja kemudian menjadikan itu tidak baik gitu, terlihat tidak baik. Nah, tiap Bapak ini kan berada, dua kaki ini berada di satu di medan dakwah, satu ada di dunia politik ini Bapak. Nah, satu di surga, satu di neraka. Nah, jadi bagaimana kiat-kiat Bapak untuk menjaga keseimbangan itu, khususnya ini saat ini kan medsos sudah begitu luar biasa ya, dikit-dikit muncul, jadi sudah jadi rahasia umum nih kalau ada yang nakal dikit nih muncul ya. Jadi gimana? Viral. Iya, memang tadi ya kemajuan teknologi nggak bisa dihindari. Sebagaimana politik itu adalah juga perkara yang mubah, tapi yang boleh-boleh saja. Tapi orang-orangnya lah yang mengarahkan politik ini menjadi seram atau politik itu menjadi kejam, politik itu menjadi jahat. Itu tergantung orang. Makanya dulu dalam pemahaman kami ya, misalnya ada dalam fikih siasah. Fikih siasah misalnya Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan bahwa politik itu sesuatu yang terkait dengan urusan masyarakat. Kenapa Islam tidak sampai mengatur urusan masyarakat? Itu tidak mungkin. Makanya waktu itu kami masuk dunia politik itu dengan asumsi-asumsi seperti ini, bahwa politik itu tidak kotor. Politik itu sesuatu yang mubah, yang boleh. Ya kan? Makanya tugas kita adalah menghantarkan sebanyak-banyaknya orang-orang soleh ke panggung politik. Masya Allah. Begitu. Keren betul. Karena kalau tidak orang-orang ini yang masuk ke politik, akan ada tetap orang masuk ke sana, tetapi yang masuk kita tidak tahu siapa. Gitu. Profesor Amin Rais kan menulis dalam buku beliau tentang khilafah dan demokrasi. Itu bacaan kita di kampus dulu. Wow. Bacaan kita di kampus. Kenapa sih? Gitu kan? Apa beda khalifah dan demokrasi? Sangat teruntut beliau menjelaskan. Nah kemudian itu yang kita pahami. Memang beda antara demokrasi itu, khilafah. Tetapi dua-duanya kan ya mengarah kepada kekuasaan rakyat. Ada syarat misalnya ahlul adli wal ahdi di kekhalifahan,
Yang dipilih adalah orang yang berakal, orang yang punya kompetensi, punya kemampuan, fakih. Iya. Sama dalam dunia politik juga demokrasi sama sebetulnya. Yang kita pilih adalah orang yang memang punya kemampuan. Jangan sampai dipilih orang yang tidak punya kemampuan. Itu akan mencelakakan. Nah, kalau dalam dunia demokrasi suara terbanyak adalah kebenaran, dalam dunia agama atau kehanifan misalnya, kebenaran itu ada pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan pada jumlah. Bukan pada jumlah. Satu orang yang menyampaikan kebenaran tetap menjadi sebuah kebenaran. 100 orang menyatakan kebenaran itu sebagai sebuah kesesatan, tetap kebenaran adalah kebenaran. Tapi kalau dalam demokrasi, ya, gimana ini benar atau salah? Yang salah pun kalau core semua sepakat itu adalah benar, benar jadi. Jadi benar jadi. Ya, karena suara terbanyak. Betul. Nah, itu beda. Makanya kita harus menempatkan itu dengan baik. Jangan sampai dengan ada asumsi bahwa politik itu kotor, lalu kemudian ulama nggak mau masuk situ. Justru memerlukan Ya. Justru ulama harus masuk untuk memberikan pencerahan. Gimana sih? Kalau enggak dia nanti akan menjadi apa istilahnya? The principle. Artinya politik itu menjadi di tangan kekuasaan seseorang. Kebenaran akhirnya ditentukan oleh seseorang. Bukan oleh tuntunan Al-Quran. Jadi bapaknya mendorong ya umat muslim untuk bahkan jangan sampai suara kaum muslimin itu dipakai hanya untuk kepentingan pemilu saja. Ya, karena pemilih banyak kaum muslimin, tapi dia harus memilih itu secara nasional bahwa ini alasan memilih. Boleh, silakan aja. Partai-partai adalah sarana semua. Mau biru, mau kuning, mau merah, mau hitam, putih sama. Silakan aja. Karena itu ibaratnya adalah pilar-pilar demokrasi. Nah, tetapi bahwa kita harus memilih dengan sesuai dengan tuntunan kita, ya karena ada konsekuensi juga kan. Ya itu yang harus kita pakai. Gitu. Bagaimana misalnya Islam memandu umatnya dalam memilih pemimpin. Ada tuntunan. Pada saat yang sama, misalnya kita harus mendoakan pemimpin. Mendoakan pemimpin. Misalnya seorang sahabat Nabi, misalnya Adi bin Hatim, itu dia pernah menyampaikan bahwa seandainya aku punya satu doa, dan doa itu adalah satu-satunya yang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka doaku itu akan aku sampaikan kepada para penguasa. Bukan minta saya selamatkan saya masuk surga. Ini satu-satunya doa lah yang dikabulkan. Seandainya punya satu doa, ini satu-satunya doa yang dikabulkan. Kira-kira itu akan meminta doa apa? Selamatkan dunia, akhirat, sampai masuk surga. Oh enggak, tapi justru Adi itu mengatakan satu-satunya doa yang dikabulkan Allah ini. Dan ini aku persembahkan untuk mendoakan para pemimpin. Masya Allah. Sebegitu pentingnya. Jadi tugas rakyat itu bukan hanya memuja, tapi tugas rakyat itu mendoakan. Mendoakan pemimpin. Karena pemimpin itu ketika dia memutuskan sesuatu akan berdampak secara banyak. Betul. Sampai kepada orang. Di ujung pena seorang pemimpin, ya kan? Sesuatu itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Dan masyarakat juga harus berperan serta. Minimal dengan doa begitu ya. Makanya jangan lupa. Makanya penting kalau misalnya kita di kampung dengan masyarakat, orang tua kita dulu, ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita mendoakan, ya kita doakan para guru-guru kita, para kiai kita, pemimpin-pemimpin kita. Udah benar itu. Iya betul. Jadi jangan lupa kita doakan. Karena dia pemimpin kita juga manusia. Coba kalau dia salah mengambil keputusan, kan yang kena dampak masyarakat betul. Tapi kalau dia benar dalam mengambil keputusan, manfaat itu sebesar-besarnya. Maka itu Adi bin Hatim mengatakan, kalau dia benar pemimpin itu yang kayak saya doakan tadi itu,
benar dan memutuskan sesuatu tentang kemaslahatan umat, maka seluruhnya akan mendapatkan manfaat. Bukan hanya ini. Kalau aku mendoakan untuk diriku sendiri, yang menjadi manfaat aku sendiri. Benar. Yang selamat aku sendiri. Itu kata Ali. Masuk. Makin terasa seger gitu, kayak kecas ya. Hati kita seperti dicap Allah dengan pencerahan dari Beliau. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk sahabat-sahabat Robi dan semua yang nonton juga. Mungkin pertanyaannya agak anget-anget begitu. Apa itu? Apa ya? Kalau saya pribadi sih, tentu saja menginginkan suatu saat begitu ya. Orang yang tentu saja memahami Al-Quran dan tentu saja bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan bermasyarakat, itu diizinkan Allah untuk memimpin. Ya mungkin nggak hanya lingkup nasional, tapi tentu saja lingkup daerah gitu ya. Apalagi bentar kan 2024 nih. Nah ini kita berandai-andai saja kan, nggak halal saja ya, sah-sah saja ya, berandai-andai. Nah Bapak, Kalimantan ini bisa dibilang mempunyai sumber daya alam luar biasa betul. Jawa itu nggak ada apa-apanya kan Pak? Sudah jadi pengetahuan umum nih. Nah, sumber daya alam gitu. Nah, suatu saat seandainya Allah memberikan kepercayaan begitu ya, Bapak untuk memimpin Kalimantan Selatan. Terus ada kemudian pihak-pihak yang berusaha untuk mengontrol dengan kekuatan uangnya gitu. Yang tentunya merugikan masyarakat. Bagaimana sikap Bapak begitu? Ini keluar aslinya nih. Keluar aslinya. Iya, memang setiap level kepemimpinan kan beda-beda teman-teman. Makin tinggi sebuah pohon itu, kencangan anginnya juga makin kencang. Kalau udah tahu di atas ada angin ya, berarti kan ketika kita udah mau naik, udah harus tahu risiko. Iya. Kalau membangun rumah di pinggir pantai, pasti sudah tahu akan ada gelombang dan ombak yang akan datang. Nah, makanya tadi yang kembali ke asal, saya ini termasuk yang apa ya? Mungkin tidak terlalu juga ini. Tetapi kalau amanah itu ada, kemudian pada saatnya akhirnya jalannya seperti itu, kita ingin melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Karena kita ini sebelum jadi apapun kan adalah ya sama lah rakyat biasa juga, orang-orang biasa juga gitu kan. Di pangkat ini kan hanya perintah aja ini kan, hanya perintah sesuai dengan dituangkan. Makanya nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum yang lain. Jadi sebelum kita menjadi sesuatu, ya kita ini punya kewajiban sebagai umat Nabi SAW untuk menjadi duat, menjadi dai yang menyampaikan. Karena itulah tugas dan pembeda antara umat Nabi SAW dengan umat yang lainnya. Makanya Al-Quran bukan hanya dibaca, hanya dihafal, tapi juga didakwah, disampaikan. Sampaikanlah olehmu walaupun hanya satu ayat, ya kan? Itu hafal sudah kita dari dulu kan begitu. Nah makanya kita adalah dai sebelum yang lainnya itu harus diingat terus. Betul. Jangan sampai nanti keasikan. Rupanya memang ada kenikmatan tersendiri yang harusnya yang dirasakan seseorang. Mencoba lihat politisi, para pemimpin itu gak kurang-kurang apa. Mungkin harta benda udah dapat, udah lewat lah itu. Sandang pangan udah lewat. Tapi satu yang mereka tidak dapatkan, yaitu diakuinya keberadaannya, eksistensinya itu diakui. Kalau dalam 5 level kebutuhan Maslow itu kan ada 5 tingkatan. Jadi ada basic need, secondary need, ada basic need. Kemudian ada yang dinamakan yang esteem need, dan kemudian ada yang terakhir self-actualization. Artinya kebutuhan kita yang pertama ya kebutuhan yang paling basic itu adalah makan, minum, lalu kemudian sandang.
kebutuhan kita untuk tempat tinggal yang layak, dan kemudian kebutuhan kita untuk fasilitas, kebutuhan tersier lainnya misalnya, ya sekedar beli benda-benda berharga, sesuatu yang dinikmati. Lalu kemudian ada sifatnya yang esteem need. Esteem need itu adalah semacam ya di atas lah semuanya, semua udah dapat, kemudian harus lagi. Nah, di atasnya lagi itu adalah eksistensi, aktualisasi diri bahwa coba ketika seseorang datang disambut, selamat datang kepada wali kota Banjarmasin, itu gimana coba? Pasti ini kan Ada happy ya, ada happy, ada merasa diakui. Coba misalnya dia datang disapa pun tidak. Nah, itu yang dinamakan dengan post power syndrome. Kalau udah kebiasaan kayak saya ini kan, ketika datang pasti disambut, diumumkan, dielu-elukan. Tapi kalau sudah tidak jadi wali kota lagi coba. Ketika saya datang, masihkah tepuk tangan itu? Masihkah disambut? Nah, itu kalau udah terbiasa, itu pasti akan sulit. Ketika sulit, kadang melihat ya, aku datang. Iya. Kan? Misalnya, mana nih panitia nggak ada yang nyambut? Nah, kan? Ada siapa sih lo? Kan gitu. Kalau dulu iya, tapi kalau sekarang kan sudah tidak lagi. Benar. Nah, itu namanya yang dinamakan esteem need dan juga self actualization. Artinya ada kebutuhan batin kita untuk diakui. Itu yang dinamakan self actualization. Jadi kadang-kadang mereka berpolitik, kadang-kadang mereka itu kita itu mengejar kemungkinan ya hanya untuk diakui saja. Aktualisasi diri. Saya semuanya sudah dapat. Semuanya sudah dapat. Semua sudah. Tapi ada satu. Kebutuhan untuk dihormati. Betul. Benar. Itu ada salah seorang wakil presiden mengatakan, pengusaha besar, ya, waktu iring-iringan pasukan penyambut kerajaan Inggris mengantar dia dengan protokoler, ada pasukan berkuda, ada mobil ini disambut, marching band. Ya. Nah, dia bilang, ini yang tidak bisa dibeli oleh pengusaha. Saya punya uang sebanyak apapun, tapi penyambutan seperti ini tidak akan bisa dibeli. Betul. Apalagi sebenarnya masyarakat. Ya, betul. Jadi protokoler seperti ini yang tidak bisa dibeli. Sementara kita ada rasa, ada kebutuhan untuk ini. Jadi ini yang tidak bisa dibeli oleh pengusaha. Ini hanya didapatkan oleh penguasa. Tetapi sebetulnya kalau kita bisa mengarahkan sesuai dengan tuntunan, maka pengakuan yang seperti itu, level yang tinggi seperti itu semakin seperti ilmu padi. Betul. Makin berisi makin betul. Harusnya begitu. Betul. Makin berisi makin tinggi jabatannya makin makin rendah. Itu berarti udah benar. Artinya pada saatnya dia harus ngomong, tapi itu tidak membuat dia terlena. Masya Allah. Membuat dia tidak terlena, dan itu harus ada mengingatkan. Ada seorang bupati dulu, dia ulama juga kiai, yang mengatakan, saya ini mau jadi bupati, hanya ingin merasakan salah satu hadis Nabi saja, bahwa zikirnya seorang pemimpin itu balasannya lebih baik dari sisinya. Masya Allah. Artinya sesaat seorang pemimpin itu berpikir untuk kemaslahatan umatnya, maka itu lebih baik dari sini. Masya Allah. Itu saya hanya ingin itu aja. Masya Allah. Ini hanya ingin itu aja. ilmu juga ini luar biasa. Jadi memang zikir ketika ada di posisi pemimpin itu kadarnya mungkin berbeda. Menurut beliau begitu. Masya Allah, luar biasa. Menurut beliau begitu. Artinya ya kita bisa zikir kapan saja. Kita bisa beribadah kapan saja. Tapi ibadah seorang pemimpin, nah itu mungkin kan? Ya, saya nggak tahu ya beliau seperti itu. Ya, ya, mudah-mudahan. Dan ini sebenarnya jadi dorongan juga ya. Iya, artinya
Dorongan positif. Dorongan positif. Iya, Masya Allah. Tapi nggak kejawab tadi 2024 ya. Ini jelas politisi. Iya, jadi ya nggak jawab langsung. Iya, jadi memang luar biasa sekali pencerahannya itu pelan tapi pasti gitu. Lembut tapi tajam. Nah, Masya Allah. Banyak ilmu juga tadi yang disampaikan Bapak begitu ya. Luar biasa, ini ilmu baru buat kita ya. Tentu saja ini dorongan positif buat teman-teman semua. Mungkin saat ini juga banyak nyalak nih. Iya. Nah, harus didengerin nih hadis barusan ini. Dia harus mengingat Allah. Terus kita ini buat apa? Nah, ada di posisi saya menjalani itu semua. Ya seperti mengalir saja. Saya 3 periode di Dewan Provinsi. Kemudian 2 periode jadi wali kota. Ya, rasa-rasanya sudah banyak nikmat yang diberikan, mana yang dijalankan. Apakah nanti setelah ini mau kemana, itu rasa-rasanya mengalir saja. Masya Allah. Kita doakan bersama ya. Oke, mungkin penutup Bapak, nasihat Bapaknya untuk generasi muda. Ini saat ini lagi keadaan tidak baik saja Pak. Keadaan ekonomi terutama ekonomi gitu ya. Jadi banyak ya anak muda mungkin justru banyak mengambil langkah-langkah yang mungkin salah gitu. Atau mungkin menjauhkan diri dari agama justru gitu. Mungkin ini nasihat untuk generasi muda. Pemuda itu adalah pewaris masa depan. Pemuda hari ini pemimpin esok. Oleh karena itu, siapkan diri untuk mengemban kepemimpinan itu dengan meningkatkan kompetensi kita. Artinya penuhi dengan ilmu, penuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Semangatnya oke. Ada istilah dulu waktu kita di kampus, hamasyatus syabab hikmatus syuyukh. Artinya semangatnya orang muda, tetapi bijak bestari kayak orang tua. Mas. Nah itu kan susah digabungkan. Iya. Sehingga kemudian pemuda-pemuda hari ini adalah harapan bangsa. Jadi siapa yang diharapkan setelah? Orang-orang tua kan sudah selesai. Iya. Generasi sudah lewat. Generasi muda yang meneruskan estafet kepemimpinan. Dan saya sangat care dengan pemuda. Karena jika kita sudah pernah muda kan, masa saya juga masih muda. Nah, kenapa? Karena kalau salah dalam menempa diri di masa muda, itu kita akan salah jalan. Tapi kalau kita memenuhi diri kita ini dengan kompetensi-kompetensi itu, pada saatnya nanti dia akan menemukan jalan sendiri. Apakah jalan kepemimpinan, apakah jadi seorang pengusaha, apakah jadi pedagang, jadi seorang guru, pendidik, itu harkat dan martabat luar biasa menjadi seorang guru pendidik, karena dia mendidik generasi. Tapi juga para pengusaha tidak kalah tinggi juga derajatnya. Ketika tangan di atas, ya kan? Lebih baik dari di bawah. Pemimpin juga tidak kalah baik juga dengan kepemimpinan itu. Bahkan Nabi itu sangat concern dari soal kepemimpinan. Sejak kecil kita didoakan jadi seorang pemimpin tadi kan. Betul. Pemimpin bagi orang beriman. Nah makanya anak muda, anak-anakku semua, dan adik-adik semua, ya dimanapun berada, pemuda hari ini pemimpin sekali. Siapkan diri kita menjadi generasi terbaik. Karena dalam sejarah umat manusia, di revolusi dimanapun, maka pemuda itu menjadi tulang punggung. Betul. Backbone dari sebuah kebangkitan dan keberhasilan sebuah tujuan. Masya Allah. Luar biasa Pak Ibnu, terima kasih sudah memberikan wejangan-wejangannya, dan saya harap tidak hanya dengar besok lupa, masuk kanan keluar kiri. Nah, jadi harus diimplementasikan. Maka dengarin nih podcast ini. Nah jadi inspirasi. Jadi sahabat-sahabat kita sebagai generasi muda jangan lupa bahwasanya anak cucu kita itu nanti jadi tangan-tangan generasi muda ini gitu ya. Kondisi ini akan membaik jika mana Anda semua, kita semua itu seperti apa yang Bapak katakan tadi ya. Tapi akan mungkin buruk atau jauh lebih buruk bila mana akan melupakan nilai-nilai itu tadi gitu ya Pak. Ada nilai-nilai universal dan nilai agama
nilai Islam yang kita anut lah, harus kita pegang. Tapi ada kesamaan gitu. Kalau sifatnya nilai universal itu ada di mana saja. Ya, tapi kebenaran kan ada dalam Islam. Betul. Jadi soal menghargai, soal yang rajin, pangkal pandai itu universal. Atau berbuat baik itu universal. Berbuat baik itu universal. Universal. Dimanapun ada itu. Ya. Tapi ya yang dapat pahala kan ada di agama. Ya betul. Tidak selalu kemudian perbuatan baik itu bermanfaat bagi orang lain. Tapi tidak selalu perbuatan baik mendapatkan pahala. Betul. Tapi dalam agama kita kan seperti itu. Betul. Masya Allah. Oke, terima kasih Bapak. Baik. Mudah-mudahan hari ini dilancarkan. Doakanlah. Jangan lupa tadi doakan pemimpin. Doakan pemimpin. Nah, jadi beliau mengajak kita semua ya, minimal kita mendoakan. Gak ketemu beliau nggak apa-apa, doain aja begitu ya. Oke. Oh ya, hampir lupa. Ada kenang-kenangan sedikit. Bapak. Iya, ini dia dari CHTTN. Iya, insyaallah. Terima kasih CHTTN, Bang Riki, thank you banget udah ngasih kenang-kenangan. Produk ini ya? Produk. Nah, CHTTN, oke. Tapi saya harus expel ya. Iya. Conteng ya begitu. Oke, ini mohon diterima Bapak. Terima kasih banyak. CHTTN, sukses terus usahanya. Masalah, amin. Oke, sahabat Sinopi, ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa share terus video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.